Ya, halo semuanya, selamat datang di Tiang Jauh, podcast bola untuk semua. Dari bola adalah teman. I'm your host, Popo Kusen, bukan pandit. Dan hari ini adalah episode terakhir ya. Untuk musim ini dari Tiang Jauh, kita akan ngebahas soal pertandingan terakhir atau pekan terakhir dari Premier League musim ini. Posisi finalnya berapa, siapa aja yang ke kompetisi Eropa. Dan tentu aja ada team of the season versi Tiang Jauh. Jadi Team of the Season versi Tiang Jauh ini tuh nanti ada sedikit peraturan yang berbeda. Oke, jadi langsung aja sekarang kita mulai. Ini dia di Tiang Jauh. Ya, welcome back di Tiang Jauh. Dan akhirnya ya selesai juga musim Premier League kali ini. Dan sempat menjanjikan pekan terakhir, walaupun menurut gue ada anti klimaks ya, tapi pekan terakhir ini di halftime sempat ada what if akan ada kejadian yang terulang nih kayak Aguero kayak gitu, tetapi ternyata enggak. Jadi waktu menjelang halftime Arsenal menyamakan kedudukan jadi 1-1, kemudian City lawan West Ham itu tiba-tiba West Ham ngegolin sehingga skornya menjadi 2-1. Nah, jadi tadinya gue sempat mikir apakah City akan terkena karma gitu. Artinya kalau kena karma itu, kan waktu itu City juara Liga Inggris dengan selisih gol kan waktu Aguero itu kan. Nah, apakah akan kena karma kebalik nih? Jadi si Arsenal ngegolin di menit akhir, kemudian City-nya seri dan hasilnya Arsenal menang dengan selisih gol. Tadinya gue sempat mikir kayak gitu, tapi kalau lihat mainnya City sih memang kayaknya nggak mungkin sih City sama West Ham itu. Bisa dibilang West Ham-nya udah lumayan on the beach ya, atau udah lumayan holiday mode gitu. Sementara Arsenal sendiri kesulitan sampai akhirnya Kai Havertz di menit-menit akhir berhasil memberikan gol kemenangan. Nah, Arsenal ini di posisi kedua dengan 89 poin yang sama yang diraih Man City untuk juara musim lalu. Jadi seandainya ini musim lalu atau liga lain deh, nah Arsenal itu layak jadi juara. Tapi ya pada kenyataannya memang di Liga Inggris terutama era Manchester City ini bagus banget itu nggak cukup ya, harus sempurna ya, karena ya Man City emang gila banget sih. Man City juara Premier League 4 tahun berturut-turut, ini menurut gue amazing karena ini adalah pertama kalinya klub di Inggris, nggak cuma di era Premier League ya, tapi top flight football dari zaman dulu-dulu banget waktu belum ada Premier League. Ini pertama kalinya ada klub yang juara 4 tahun berturut-turut. Nah, sebelumnya tentu aja adalah Man United 3 kali berturut-turut yang terakhir sebelum City ini, dan sekarang 4 kali. Dan gue bilang ini termasuk salah satu yang unik karena kan kayak di Jerman kita tahu Bayern Munchen udah nggak tahu berapa tahun berturut-turut juara kan. Terus di Portugal juga ada Benfica, ada Sporting Lisbon. Di Italia juga waktu itu Juventus pernah berturut-turut kan berapa tahun gitu Juventus terus yang juara. Jadi menurut gue ini cukup unik. La Liga, gue belum cek sih La Liga berapa tahun berturut-turut juara, tapi kayaknya gue unik aja ini kan sebenarnya cuma 4 kan, cuma 4 kali kan, tapi ternyata belum ada gitu. Nah, Guardiola sendiri bilang, gue menemukan 2 report yang bertentangan nih ya. Jadi ada pandit-pandit yang bilang kalau Guardiola ini tuh bilang I will stay, I'm here to stay, ada yang bilang kayak gitu. Tapi ada juga artikel lain yang bilang bahwa Guardiola itu kan kontraknya habis, musim depan habis. Dan Guardiola mengakui dengan juara 4 tahun berturut-turut ini, dia terus bilang, sekarang gue lebih dekat ke kontraknya habis musim depan, feeling gue itu lebih dekat ke resign daripada melanjutkan. Dia bilang kayak gitu. Nah, kalau gue jadi Guardiola sih udah tanggung ya, lu udah 4 kali berturut-turut, angkanya kan kurang cantik gitu ya. Mendingan sekalian 1 tahun ini juara lagi 5 kali berturut-turut, sehingga akhirnya udah habis itu terus resign. Kan 5 kali berturut-turut juara lebih keren kedengarannya daripada 4 kali kan. Angka 5 kan lebih bagus gitu. So again, congrats buat Man City. Sebagai fans Man United banyak yang bilang sama gue, teman-teman gue juga kayak, lo lebih milih mana nih, yang juara Man City atau yang juara Arsenal? Nah, sebenarnya bagi gue sama sakitnya sih ngelihat yang juara itu siapa, tapi at least bukan Liverpool ya kan. Nah, tapi sebagai gue pribadi dan teman-teman gue yang lainnya yang bukan fans MU juga berpendapat sebenarnya dari segi banter atau segi ejek mengejek, dari segi ngecengin teman-teman kita,
lebih seru kalau Man City yang juara. Karena teman kita kebanyakan fans Arsenal kan. Lu nyari fans City kan rada susah ya. Walaupun mungkin yang Gen Z ada banyak fansnya Man City. Tapi kalau lu seumuran sama gue, nyari fans Man City tuh susah gitu. Jadi gue lebih pengen Man City juara. Bukan lebih pengen ya. Lebih bisa menerima Man City juara. Karena terus gue bisa ngecengin teman-teman gue yang fans Arsenal. Jadi gitu sih. Kenapa gue gak apa-apa gitu. City juara 4 tahun berturut-turut. Tapi ini satu lagi yang belum terjadi sebelumnya atau yang belum pernah ada adalah back to back atau 2 tahun berturut-turut double winners juara Liga dan FA Cup. Nah jadi final Sabtu depan ini, final Sabtu ini Man United lawan Man City, Man United bakal motivasi banget untuk bisa mencegah City supaya mereka nggak bisa mencetak rekor baru lagi nih back to back League and FA Cup double winners gitu sih. Udah selesai aja, kita tunggu nanti untuk musim depan. Dan sekarang waktu yang buat Team of the Season. Oh ya, sebelum Team of the Season, Euro nanti aja lah abis Team of the Season atau abis minggu depan. Oke. Sekarang Team of the Season nanti yang jauh ini gue memberikan sedikit peraturan supaya timnya lebih menarik ya. Karena kalau nggak ada aturannya tuh timnya cenderung sama-sama aja gitu. Nah ini gue memberikan aturan ke diri gue sendiri bahwa setiap tim hanya boleh diwakili oleh satu pemain aja. Nah, jadi satu tim hanya boleh menyumbangkan satu pemain. Nah, ini lumayan pusing sebenarnya. Gue jadi pusing sendiri waktu menyusun ini. Soalnya ada banyak nama yang harus dikorbankan kan. Tapi langsung aja sekarang kita buka satu-satu ya. Yang pertama, formasinya adalah 4-3-3. 4-3-3-nya City kan. Jadi 1 DM, terus 2 CM atau number 8 yang bisa maju mundur ke belakang. And then, ya standar Man City. Nah, kita mulai dari atas saja, dari penyerang ya. Strikernya gue pasang Ollie Watkins, Aston Villa. Ollie Watkins sendiri mencetak 19 gol dan 12 assist. Atau 13 gue lupa, pokoknya dia menang Playmaker Award. Padahal dia striker ya, assistnya lebih banyak dibanding attacking midfield yang lain. Kemudian di sebelah kanan, sayap kanannya gue pasang Aaron Gordon, Newcastle. Sebenarnya dia bisa kanan, bisa kiri sih. Tapi ya gue pasang kanan aja. Anyway, yang sebelah kirinya juga bisa gonta-ganti kanan kiri. Karena di kiri tentu aja, inilah alasan kenapa Haaland gak masuk, yaitu Phil Foden, Player of the Season. Dia baru aja menang juga versi FWA, Football Writers Association. Dia menang Player of the Season. And itu dia, lini depannya adalah Aaron Gordon, Watkins, dan Foden. Nah, Aaron Gordon ini juga ada 20 goals and assist contribution ya. Kayaknya dia 10 gol 10 assist atau 10 gol 11 assist antara segituan. Jadi menurut gue cocok. Dan di tengahnya, di 2 number 8-nya itu ada Cole Palmer Chelsea dan Eberechi Eze Crystal Palace. Gue demen banget lihat mainnya si Eze ini. Dia kayak keren sih menurut gue. Nah, Eze. Dan tentu aja ini karena satu tim satu pemain. Jadi emang rada-rada mungkin ada nama-nama yang tuh berasa aneh gitu. Tapi menurut gue ini cukup kuat sih timnya. Kemudian DM-nya, defensive mid-nya adalah Arsenal. Nah tadinya gue sempat dilema di sini. Tadinya tuh gue pengen Arsenal itu diwakili oleh Saliba karena Arsenal kan pertahanan terbaik musim ini kan, clean sheet paling banyak. Si David Raya menang Golden Glove tapi cuma bisa satu pemain kan, jadi ya udah Saliba aja gue taruh nih di back. Tapi gue nggak jadi gitu karena susah nyari defensive midfield. Jadi akhirnya ya udahlah Declan Rice aja yang masuk ke defensive midfield. Kemudian lini belakangnya duet center back-nya adalah James Tarkowski dari Everton. Everton ini adalah tim dengan clean sheet terbanyak nomor 2 setelah Arsenal. Dan Tarkowski ini penampilannya bagus. Menurut gue best season-nya dia so far. Dan pasangan center back-nya adalah Virgil van Dijk. Yang walaupun teman-temannya banyak yang cedera, tapi dia masih bisa bertahan gitu di Liverpool. Kan Liverpool banyak cedera kan, back-nya kan lumayan banyak kan. Tapi si Virgil ini bisa mengangkat timnya. Ya walaupun memang Liverpool gak sebagus dulu-dulu pertahanannya, tapi minimal Virgil membuatnya masih bisa diselamatkan lah. Kemudian back kanan Pedro Porro dari Spurs. Back kiri Diogo Dalot Man United. Dia gue tahu dia back kanan, tapi dia sering main di back kiri dan gue bingung juga nyari back kiri siapa. Dan gue fans MU pengen ada MU-nya, jadi ya udah back kiri gue Diogo Dalot. Dan tim goalkeepernya tadinya gue pengen Pickford, tapi kan kita pilih Tarkowski kan, jadi nggak bisa dong. Raya juga nggak bisa karena udah ada Declan Rice. So akhirnya gue pilih
Alphonse Areola. Tadinya gue mau Onana karena Onana ini secara statistik seharusnya kalau kipernya bukan Onana maka MU itu bakal kebobolan 9 gol lebih banyak. Ini adalah jumlah gol yang di stop oleh kiper yang tertinggi statistiknya gitu, si Onana. Tapi kan gue pengen Dalot. Jadi ya udah, akhirnya gue pilih kipernya West Ham, Alphonse Areola, dengan catatan rata-rata penyelamatan tembakan ke gawang itu atau save-nya itu 4,5 save per game. So itu tadi Team of the Season versi Tiang Jauh. Dan manajernya tentu aja adalah Pep Guardiola. Kenapa bukan Unai Emery, Bo? Karena menurut gue lebih susah jadi Pep Guardiola daripada Unai Emery musim ini. Karena Unai Emery kan kebetulan tim kompetitornya mereka untuk top 4 itu lagi jelek semua kan. Chelsea lagi jelek, Tottenham lagi jelek, Man United lagi jelek, Newcastle juga lagi jelek. Jadi menurut gue tugasnya Unai Emery itu gak sebadat Guardiola yang dipush sampai akhir baik sama Liverpool maupun sama Arsenal. Walaupun Liverpool di sebulan terakhir terseok-seok ya. Tapi menurut gue lebih susah gitu. Makanya manager of the seasonnya Guardiola. Goal of the season Garnacho, Everton, tendangan salto. Oke. Itu dia untuk Tiang Jauh kali ini, episode terakhir season ini. Nah, minggu depan kita akan bahas soal Euro atau macam-macam itu. Siapa calon juaranya? But man, Gareth Southgate akhirnya tega ya. Dia nggak manggil Rashford, nggak manggil Sterling, nggak manggil Sancho. Ya udahlah, kita bahas itu di next episode. Thank you so much for watching. Jangan lupa klik like, subscribe, and share juga ke teman-teman kamu. Ingat, Yang Jauh adalah podcast bola untuk semua. Bye-bye.